Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Saat Nisa mengenakan pakaian, Daniel malah meraih ponselnya dan menelpon Brian agar dipesankan sarapan. Halo Brian, bisa pesankan sarapan? Kamu dan Gia apa sudah sarapan? Baik bos. Iya bos, kami sudah dari tadi selesai sarapan. Sekarang kami sedang menikmati minuman di kafe hotel. Oh iya, syukurlah, nanti setelah sarapan kita pergi jalan-jalan. Baiklah bos, tapi jika bos dan Nisa lelah, sebaiknya istirahat saja. Kami maklum kok bos, jadi jangan memaksakan diri, jawab Brian. Apaan sih kamu nih? Kalau hanya untuk di kamar, lebih baik kita pulang saja. Untuk apa kita jauh-jauh pergi? Lagi pula, Nisa ingin keliling di sini, menikmati liburannya. Hehehe, ya sudah bos, kalau begitu saya akan pesankan sarapan. Thanks Brian. Brian pun langsung menelpon pihak hotel agar mengantarkan sarapan untuk sang bos. Setelah menutup panggilan, Daniel langsung saja mengenakan pakaiannya, sedangkan Nisa sendiri sudah selesai mengenakan pakaiannya dan sedang mematuk diri di cermin dengan dandanan sederhana. Nisa sudah nampak cantik. Istri siapa sih ini? Cantik banget, goda Daniel sambil mencium puncak kepala Nisa. Istri tetangga, hehe, goda Nisa. Sayang nih, kok gitu jawabnya? Canda sayang, baperan banget sih. Yalah, kata orang tua, kata-kata adalah doa. Jadi nggak boleh ngomong sembarangan. Mau jadi istri Pak Kumis, tetangga di sebelah rumah kita, istrinya udah 3 loh, goda Daniel. Ih, amit-amit sayang. Iya maaf, nggak ngomong gitu lagi, swear. Nisa pun mengacungkan 2 jarinya tanda berjanji. Hehehe, aku juga bercanda sayang. Di sebelah kita bukan Pak Kumis, tapi Pak Botak. Istrinya baru 2. Kekeh Daniel membuat Nisa ikut terkekeh. Saat sedang asik bercanda, bel kamar mereka berbunyi. Daniel langsung melangkah menuju pintu dan membukanya. Room service datang membawakan sarapan mereka. Anda akan sarapan di mana tuan? Tanya wanita petugas room service, tentu saja dengan bahasa Inggris. Di sini saja, di luar terlalu dingin, sahut Daniel. Baiklah tuan. Setelah menyusun sarapan, petugas room service menanyakan Daniel jika saja Daniel ingin dirapikan kamarnya. Tuan ingin saya merapikan kamar tuan sekarang? Jangan sekarang, kami nanti akan pergi jalan-jalan. Setelah kami pergi, barulah kalian rapikan. Istri saya ingin sarapan dengan tenang. Baik tuan. Daniel pun memberikan uang tips dan petugas itu langsung keluar kamar. Mereka menikmati sarapan, sesekali Daniel menyuapkan makanan pada sang istri. Kita mau jalan-jalan ya sayang? Tanya Nisa mengingat obrolan suaminya tadi dengan asisten Brian. Iya sayang, mau kan? Saya nggak capek kan? Kalau capek biar kita di kamar saja istirahat. Enggak kok sayang, aku juga pengen jalan-jalan. Terus kita foto-foto buat kenangan dan ditunjukkan pada keluarga di rumah, sahut Nisa. Ya sudah, habiskan dulu sarapannya. Mereka pun menghabiskan sarapan mereka sebelum nanti mereka berkeliling Venesia. Nisa sudah siap dengan pakaian hangatnya, make up simple dengan lipstik warna lembut. Wajahnya yang cantik dan putih tidak memerlukan dandanan menor. Daniel tersenyum melihat kesederhanaan istrinya. Tas kecilnya sudah terselimpan rapi di pundaknya, menambah keanggunan yang terpancar alami dari dirinya. Ayo sayang, kita berangkat. Dengan antusias Nisa mengajak suaminya. Iya, ayo. Brian dan Gia sudah menunggu di lobi, sahut Daniel dan langsung menggandeng tangan sang istri. Setibanya di lobi, Brian sudah menunggu bersama Gia. Mereka langsung menyambut dengan anggukan hormat. Nisa membalas dengan senyuman. Ayo kita berangkat Brian, ajak Daniel, dan langsung melangkah keluar hotel. Baik bos, jawab Brian dan mengikuti langkah sang bos. Mobil yang mereka pesan di hotel siap mengantar mereka kemana saja. Karena Daniel yang sudah sering kemari membuat mereka tak memerlukan tour guide. Mereka pun langsung naik ke mobil. Daniel langsung mengarahkan tujuan mereka ke alun-alun kota Venesia, St. Mark's Square, Piazza San Marco, yang merupakan pusat kota Venesia.
Selain dijadikan sebagai lokasi gedung pemerintahan, Stemark Square juga merupakan lokasi pusat kegiatan yang biasa dilakukan di Venesia. Venesia adalah salah satu kota paling romantis di dunia. Venesia merupakan kota yang paling terkenal di Italia dengan kerap dijuluki sebagai kota paling romantis di dunia. Kota yang paling makmur di Eropa ini terletak di antara 117 pulau kecil di timur Laut Italia. Venesia menjadi tujuan banyak wisatawan dari berbagai negara karena keindahan dan pesona yang dimiliki. Nah sayang, ini dia tempat yang pertama kali wajib buat kita kunjungi jika berlibur ke Venesia, yaitu Stemark Square, Piazza San Marco, yang merupakan pusat kota Venesia. Selain dijadikan sebagai lokasi gedung pemerintahan, Stemark Square juga merupakan lokasi pusat kegiatan biasa dilakukan di Venesia, terang Daniel. Di alun-alun terbesar di Venesia ini, para wisatawan dapat mengunjungi objek-objek wisata yang ada di dalam kawasan Stemark Square seperti Doges Palace, Museum Horror, dan objek wisata menarik lainnya. Ibu Daniel lagi. Para wisatawan bisa mengunjungi objek wisata tersebut dengan menggunakan gondola, karena tepat di depan alun-alun tersedia halte bus air dan dermaga taksi air. Selain itu, para wisatawan juga bisa berbelanja oleh-oleh di toko-toko yang berjajar rapi di sebelah utara alun-alun, yang ternyata juga searah salah satu jembatan yang terkenal di Venesia, yaitu Rialto Bridge. Daniel menjelaskan secara detail. Wah, suamiku tahu semuanya, udah seperti tour guide aja sayang, pantas nggak pakai tour guide, ucap Nisa sumringah. Daniel hanya tersenyum dan mencium puncak kepala sang istri. Kita bisa berfoto di sini sayang, lihat banyak banget burung-burung yang sudah jinak. Kita beli roti di sana, nanti akan banyak burung yang mendekati. Brian bisa mengabadikannya jika kita sedang bermain bersama burung-burung di sini. Jelas Daniel. Nisa tersenyum senang. Daniel meminta Gea untuk membeli roti agar mereka bisa memberi makan burung-burung. Nanti kita dipatuknya sayang, sahut Nisa ragu. Tenang sayang, mereka sudah jinak kok. Mereka pun bermain-main dengan burung-burung di sana. Brian mengabadikan setiap momen, yang jelas membuat Nisa tersenyum bahagia. Sayang, kita ke museum yang katanya bisa naik gondola tadi, rengek Nisa. Oh, Museum Doges Palace. Itu merupakan museum yang paling terkenal di Stemark Square. Objek wisata berupa istana megah bergaya gotik Venesia ini merupakan kediaman Doges Venesia yang merupakan otoritas petinggi Republik Venesia. Doges Palace mulai dibuka sebagai museum sejak tahun 1923. Doges Palace menjanjikan bangunan mewah berlapis emas yang dibangun oleh seniman-seniman Renaissance dengan karya agung Titian, Tiepolo, Tintoretto, dan arsitek terkenal Andrea Palladio. Sayang, naik gondola juga bisa seromantis ini ya, yang sering masuk di televisi itu, ujar Nisa sambil mengamit tangan suaminya. Daniel tersenyum mendengar perkataan sang istri. Ternyata istrinya sangat polos. Hal sepele mampu membuatnya bahagia. Iya sayang, semua romantis asalkan kita berduaan. Hehehe, kekeh Daniel mencandai istrinya. Tapi kita berempat sayang, sahut Nisa. Iya ya sayang, nanti Brian ngambek karena nggak dianggap. Hahaha, Daniel tertawa. Asisten Brian yang jadi pusat pembicaraan hanya menggelengkan kepalanya. Percuma menimpali dua orang ini, dia bakal kalah nantinya, pikir Brian dan berusaha mengajukan perkataan bosnya. Udah sayang, senang banget nyandain orang, jaga Nisa keusilan suaminya. Iya sayangku. Mereka pun turun dari gondola setelah sampai di tempat tujuan dan Nisa dengan semangat menarik suaminya ke sana kemari. Seperti seorang anak yang sedang mengajak anaknya jalan-jalan. Setelah puas seharian berkeliling dan sore harinya mereka pun kembali ke hotel. Begitu banyak objek wisata di sini yang tidak bisa mereka kunjungi hanya dalam waktu sehari. Besok kita jalan-jalan lagi sayang, tanya Nisa dalam
perjalanan ke hotel. Kalau sayang gak capek, kita akan jalan-jalan lagi. Tapi kalau sayang lelah, kita istirahat saja di hotel. Besoknya kita masih bisa jalan-jalan kok, sahut Daniel. Ya udah, kita lihat aja besok sayang. Tapi kita mau kemana lagi? Tadi udah banyak tempat kita kunjungi. Di sini banyak pulau-pulau kecil sayang. Kalau mau kita jalan ke salah satu pulau atau beberapa pulau. Pokoknya kemana aja sayang mau. Ya udah, lihat besok. Kalau lelah besok kita pijat spa dulu aja. Lusa baru kita jalan lagi sebelum terbang ke tempat satunya lagi, saran Nisa pada sang suami. Iya, terserah sayang. Daniel malah menarik sang istri agar duduk lebih dekat. Mereka pun akhirnya sampai di hotel kembali dan langsung masuk ke kamar masing-masing. Rasa lelah membuat mereka ingin segera istirahat, setidaknya berendam air hangat agar mengurangi rasa lelah mereka setelah seharian berkeliling. Brian, nanti pesankan saja makan malam. Mungkin malam ini kami makan di kamar saja. Kasihan Nisa, dia pasti lelah, pinta Daniel pada asistennya. Baiklah bos, biar nanti malam kami berdua saja yang makan di restoran hotel. Dan saya akan pesankan untuk bos, sahut Brian. Mereka pun menuju kamar masing-masing. Nisa yang merasa lelah langsung merebahkan diri di atas kasur setelah melepaskan pakaian hangatnya. Sayang, aku siapin air hangat ya. Sayang tunggu di sini saja, ucap Daniel. Nisa hanya mengangguk dan memejamkan matanya, menikmati kasur empuk yang seharian mereka tinggalkan. Selesai menyiapkan air, Daniel kembali keluar dan meminta sang istri untuk lebih dulu mandi. Daniel membereskan pakaian yang berserak karena Nisa benar-benar merasa lelah. Bagaimana tidak lelah? Di hari ini suaminya selalu meminta jatah. Belum lagi hari ini mereka jalan-jalan. Wajar saja jika Nisa merasa lelah. Itu kenapa Daniel sengaja tidak ikut mandi bersama. Daniel tak ingin terpancing dan akhirnya akan membuat Nisa melakukan itu lagi. Selesai mandi, Nisa menunaikan kewajibannya sambil menunggu suaminya selesai mandi. Tapi bel kamar mereka berbunyi. Ternyata room service mengantar makan malam mereka. Brian sengaja memesan lebih cepat agar bos dan istrinya bisa segera istirahat.